Halo teman-teman, lama tak jumpa nih. Gimana kabarnya? Langsung saja ya. Nah, kali ini kita akan mengkritik atau menanggapi podcast kelompok. Salah satunya Ramen Podcast yang bertemakan pandemi COVID dan hubungan dengan revolusi pendidikan di Indonesia yang dibuat oleh kelompok 6. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu analogi dan generalisasi. Menurut KBBI, analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan, kias. Dan generalisasi yang saya baca dari Wikipedia, generalisasi adalah proses penelaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sendiri Rivaldo Pranandito, dan ada teman-teman saya yang bernama Febrinati Salonika Nugraha, Dismas Nigel biasa, Ardian Hakim Miftahul Huda. Sebelum saya mengutarakan pendapat, gimana pendapat teman-teman mengenai podcast kelompok 6 ini? Kalau menurut saya podcast dari kelompok 6 udah bagus. Terus topik pembahasannya juga menarik, cara pembawaannya juga enak. Terus bahasnya itu detail, ngikutin satu-satu, misalnya kayak apa yang mereka lakukan selama COVID ini. Mereka kan cewek-cewek semua, jadi pada suka masak gitu. Kalau menurutku sendiri tuh generalisasi sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya itu bertolak dari beberapa macam bentuk fakta maupun bentuk gejala yang secara khusus itu harus dilakukan pengamatan, kemudian nanti dilakukan penarikan kesimpulan yang umumnya terdapat sebuah bagian dari gejala yang diperhatikan. Nah, terus kalau analogi menurutku ada dua macam, yaitu seperti perbandingan dari dua hal. Nah, akhirnya nanti akan ada persamaan dari dua hal itu yang tanpa diperlihatkan perbedaannya. Misalnya ketika orang mau makan mie, nah tapi cuma ada mie sedap sama-sama mie tapi beda mereknya gitu. Aku pribadi sih setuju sama pendapat kelompok 6. Nah, selama pandemi ini kan mereka manfaatkan waktunya buat memasak. Mungkin ada beberapa dari mereka yang nggak pulang kampung, nggak mudik karena kan emang dilarang sama pemerintah, jadi mereka lebih banyak meluangkan waktunya itu dengan hal-hal yang produktif gitu. Nah, jadi mereka nggak yang keluyuran gitu. Tapi aku agak kurang setuju sama ada tadi pendapat yang aku dengar sama orang-orang yang normal, mereka kayak kurang setuju sama peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, aku kurang setuju karena mungkin era new normal ini bukan lebih peraturan ya, tapi gimana cara hidup kita yang baru dengan protokol-protokol kesehatan. Kita menjalani kehidupan normal seperti biasanya, jadi kita masih melakukan di rumah sih, tapi seenggaknya kita nggak kayak yang PSBB kemarin. Jadi kita agak lebih bisa produktif, tapi dengan melakukan protokol kesehatan yang ada. Kita tetap jaga jarak gitu. Kalau menurut saya kelompok 6 sudah bagus, sudah detail, menjelaskannya sudah sangat ringkas. Mungkin juga sudah dijelaskan juga saat di pandemi ini para wanita juga sukanya masak sebagaimana wanita biasanya lah. Itu udah bagus sih menurut saya kelompok 6. Kalau menurut saya penyampaian materi kelompok 6 sudah sangat bagus ya. Sudah detail, sudah membahas semuanya tentang akibat atau dampak-dampak buruk bagi masyarakat, terutama pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Sudah sangat bagus ya. Nah, kalau menurut saya dari segi pendapat saya, podcast kelompok 6 membahasnya baik, kata yang digunakan juga sudah baik, topik yang dibahas juga bagus. Mereka membawakan topik pandemi yang terjadi saat ini. Bahasa yang digunakan juga santai, tidak terlalu tegang,
detail dalam menjelaskan juga bagus. Saya juga pendapat dengan Tesaris, karena mereka cewek, pasti jika waktu luang biasanya mereka meningkatkan skill memasak. Dan saya juga sependapat lagi dengan Desa dalam era new normal, karena new normal bukan sekedar peraturan, tapi itu merupakan kehidupan baru dari semua orang agar penyebaran virus tetap seimbang, terjaga, bahkan bisa selesai. Dan era new normal dibuat pemerintah agar ekonomi dalam suatu negara dapat kembali normal, karena jika suatu negara itu mati, maka ekonomi juga berdampak. Dan saya menyimpulkan bahwa kelompok 6 dalam segi penyampaian, dalam segi bahasa, dan dalam segi pendapat sudah baik. Nah, gimana nih menurut kesimpulan teman-teman? Kalau aku sependapat dengan kelompok 6 pada bagian masyarakat terlalu meremehkan virus COVID ini. Kan ada yang bilang virus ini nggak bakal masuk ke Indonesia karena orangnya barbar gitu, kebal-kebal. Tapi kenyataannya virus ini masuk ke Indonesia kan, dan menyebabkan dampak yang sangat fatal bagi masyarakat. Di antaranya jika salah penanganannya bisa mengakibatkan kematian gitu. Tapi aku kurang setuju saat kelompok 6 ada yang bilang pemberlakuan new normal tidak efektif bagi masyarakat Indonesia karena angka kematian yang semakin tinggi. Kalau menurut saya pemberlakuan new normal juga ada keuntungannya ya, seperti mengembalikan perekonomian yang mulai menurun, tapi dengan syarat harus mematuhi protokol-protokol yang telah ditetapkan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, dan lain-lain. Mungkin kalau kita mematuhi protokol-protokol ini bisa meminimalisir penyebaran virus ini. Begitu. Kalau menurutku, generalisasinya dari kelompok 6 itu adalah, kan sekarang lagi pandemi COVID-19 ini kan, jadi pasti apa-apa kita lakukan di rumah. Nah, termasuk juga belajar di rumah. Nah, belajar di rumah itu juga pasti ada dampaknya. Mungkin dari SD SMP itu mereka dalam belajar itu masih harus didampingi oleh orang tua. Nah, negatifnya adalah dari situ pasti kan banyak orang tua yang mungkin belum tahu teknologi ya. Nah, di situ pasti mereka akan kesulitan. Tapi untuk mahasiswa-mahasiswa mungkin nggak ada kesulitan ya, karena umur mereka juga udah memadai. Nah, sekarang juga kan pasti anak muda mengikuti itu kan, modernisasi. Jadi pasti pemanfaatannya lebih baik daripada anak-anak yang masih kecil. Jadi pembelajaran yang lebih efektif itu diperlukan untuk tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Terus untuk tugas-tugas juga kita kadang banyak yang kesulitan, karena kan kalau misalnya kita kuliah offline, nah itu kan kita bisa tatap muka secara langsung sama teman-teman kita, sama dosen kita. Jadi kalau misalnya kita kesulitan, kita bisa tanya langsung. Nah, kalau online kan sekarang jadi terbatas ya, mau tanya itu kadang yang ditanya juga sibuk, jadi agak terlambat gitu. Jadi untuk masalah jaringan juga nggak semua wilayah punya jaringan yang bagus, dan kadang paketan juga kita sering habis. Jadi aku setuju sih sama pendapat mereka yang itu, karena kita kebanyakan mahasiswa juga mengalami kan. Kalau menurut saya, generalisasinya di bagian saat kelompok 6 mengatakan masyarakat Indonesia kebal-kebal karena terbiasa berenang di banjir dan makan sampah. Kalimat makan sampah ini seharusnya diganti ya dengan kalimat lain, karena kalimat makan sampah menurut saya terlalu kasar dan konotasinya terlalu buruk. Dari semua jawaban teman-teman sudah baik, bagus. Dan saya akan menyimpulkan bahwa penyampaian podcast yang dimiliki kelompok 6 sudah baik dari segi, dan kelompok kita menyimpulkan menurutku ada segi positif dan negatifnya. Dari segi positif, kelompok kami setuju dengan kelompok 6 yang bila mana memanfaatkan waktunya untuk hal yang positif, dan kita setuju bahwa mindset orang Indonesia harus dirubah.
Contohnya yang diutarakan oleh Mas Ardi. Pada saat pertama kali COVID kan muncul di Cina, dan masyarakat Indonesia berpikir bahwa virus ini tidak akan masuk ke Indonesia, dan kenyataannya virus ini masuk ke Indonesia. Negatifnya, kelompok kami tidak setuju dengan pendapat tentang new normal, bahwa new normal itu bukanlah peraturan yang dibuat sebagaimana mestinya, tetapi new normal merupakan tahapan kehidupan baru masyarakat saat ini. Itu saja penyampaian dari kelompok kami, kritik dari kelompok kami untuk kelompok 6. Bila mana ada kata-kata yang salah maupun kata-kata yang kurang mengenakan bagi kelompok 6, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.